Baik, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fungsi kebudayaan maritim dalam memperkuat tatanan berkehidupan bersama atau MTBB pada tingkat hubungan bangsa-bangsa atau internasional. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Muhammad Iqbal Ramli. Yang kedua, Stefania Stefani Gepong Kepadang. Yang ketiga, saya Amanda Vanepa Soloran. Yang keempat, Salsabila Mumtazah. Yang kelima, Muhammad Yusril Faizal. Dan yang keenam, Andi Muhammad Ayub Fareza. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Iqbal. Baik, pertama, fungsi kebudayaan maritim dalam memperkuat tatanan berkehidupan bersama pada tingkat hubungan bangsa-bangsa internasional. Interaksi antar kelompok masyarakat bangsa-bangsa maritim di dunia lainnya. Menurut KBBI, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Indonesia secara geografis sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Singapura, Malaysia, kemudian Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Indonesia ada di posisi strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Posisi silang tersebut juga menjadi pintu Indonesia dalam pembangunan ekonomi, karena akses ke pasar dunia terbuka dengan luas. Latar belakang alam yang bersifat oseanik menjadikan Indonesia bercorak maritim. Interaksi kemaritiman lintas negara hanya terjadi antar masyarakat bangsa-bangsa melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan yang berpusat pada kota-kota pelabuhan. Sedangkan daerah pedalaman suatu negara hanya mendapatkan sedikit banyak dampak positifnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusril Faisal. Yang kedua, ada tumbuhnya kesadaran suatu masyarakat bangsa maritim sebagai bagian dari masyarakat dunia maritim. Semua bangsa maritim, terutama kelompok pelayar dan pedagang, memiliki kesadaran tersebut sebagai reproduksi pengalaman yang kaya mendatangi negara-negara maritim lainnya dan berinteraksi atau bertransaksi dengan mitra usaha dan konsumen komoditas barang yang didagangkan. Tugas terkait penjagaan serta pengamanan perairan maupun pulau-pulau terdepan bukan hanya menjadi kewajiban TNI dan pihak keamanan lainnya, melainkan menjadi tanggung jawab mutlak bagi masyarakat secara luas. Semangat mengaungkan dan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa maritim juga perlu untuk terus diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan kegiatan-kegiatan nyata seluruh warga negara, serta mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara khususnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga berpotensi menjadi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, layaknya pertahanan semesta, masyarakat maritim juga harus direalisasikan pada diri seluruh masyarakat Indonesia, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mendunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fanya. Baik, yang ketiga yaitu membangun identitas maritim nasional dalam rangka saling kenal mengenal dan bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Sebagai contoh, kelompok-kelompok nelayan dan pelayar yang berasal dari Perhimpunan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE yang beroperasi dan mengambil rute pelayaran di North Sea atau Laut Utara dan Atlantik saling kenal mengenal melalui warna bendera negara yang dikibarkan di kapal masing-masing. Di kawasan-kawasan perairan Asia, Afrika, Asia Tenggara hingga Pasifik, interaksi dan perkenalan antar kelompok pelayaran dan pedagang yang dipertegas dengan simbol-simbol budaya kebangsaan, terutama bahasa, tentu saja sudah berlangsung sejak lama. Yang keempat, membuka diri dengan diplomasi kerjasama pembangunan, khususnya bidang kemaritiman dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Dalam hubungan internasional, diplomasi merupakan instrumen utama dalam penerapan kebijakan luar negeri.
Landasan utama dalam tataran praktiknya adalah kepentingan nasional dan pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan hubungan internasional. Diplomasi maritim secara sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim. Misalnya di zaman Kerajaan Maritim Nusantara, Raja Goa Makassar telah mengirim duta-duta besarnya ke Cina, Siam, India, Filipina, dan lain-lain dalam rangka mempromosikan Kerajaan Maritim Goa Makassar, khususnya Benteng Sumbaopu, sebagai kota pelabuhan transito internasional di kawasan timur Nusantara. Selanjutnya, Amanda. Kemudian pada BMI atau Benua Maritim Indonesia, secara alamiah jagat laut yang luas adalah penyambung pulau-pulau dan benua barat, dan benua darat. Demikian sebaliknya, taburan dan jajaran pulau-pulau memperjelas bentang-bentang dan hamparan laut dengan segenap sumber daya dan jasa-jasanya untuk dimanfaatkan manusia secara produktif, berkelanjutan, dan arif berkeadilan. Lebih dari itu, masyarakat dengan kebudayaan maritimnya di BMI sejak dahulu berperan merekatkan dan mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat etnik dengan kebudayaannya yang sangat beragam ke dalam kesatuan bangsa Indonesia yang kokoh, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti diungkapkan oleh Edward B. Pullinggomang atau sejarawan maritim Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa wilayah Republik Indonesia ini menjadi satu kesatuan dari bekas wilayah jajahan pemerintah kolonial Belanda. Namun hal ini sangat ditunjang dengan sikap toleransi dan simpati di antara kelompok-kelompok etnis yang telah menjalin persahabatan dan persaudaraan melalui jaringan pelayaran dan perdagangan maritim, dalam mana pelaut dan pedagang Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan memainkan peran besar. Sifat keterbukaan laut dan peran sosial masyarakat serta fungsi budaya maritim yang tumbuh dan berlangsung pada ruang-ruang laut Nusantara, teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut bebas seperti ini sulit kalau bukan tidak ditemukan di darat. Selanjutnya, apanya? Materi selanjutnya itu politik maritim Indonesia. Perspektif keamanan maritim laut telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dunia. Namun, perdagangan melalui jalur laut menghadapi beberapa tantangan dan ancaman. Rangkaian tantangan dan ancaman ini berbeda-beda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Prof. Hasjim Jalal menyatakan bahwa keamanan maritim mencakup masalah-masalah seperti 1. Perampokan, 2. Terorisme, 3. Klaim teritorial, dan 4. Kegiatan pengumpulan intelijen asing di ZII. Selanjutnya, Salsa. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan perompakan dan perampokan bersenjata di laut, beberapa negara telah mengambil tindakan di tingkat internasional dan regional. Di tingkat internasional, permasalahan tersebut ditanggulangi melalui penerapan konvensi internasional seperti UNCLOS dan SUA Convention. Pada tingkat regional, langkah-langkah juga telah diambil melalui patroli Selat Malaka dan ASEAN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manda. Masalah selanjutnya yaitu illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing. IUU fishing dianggap sebagai ancaman keamanan maritim yang serius di Asia Tenggara. Setiap tindakan yang berpotensi mengganggu, melemahkan, atau mengancam pasokan dan keberlanjutan sumber daya perikanan merupakan ancaman bagi kawasan tersebut. Inisiatif seperti Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing atau RPOA IUU, ASEAN atau Southeast Asian Fisheries Development Center Strategic Partnership atau SSP, dan Coral Triangle Initiative atau CTI diimplementasikan untuk mengatasi IUU fishing. Kemudian kembali ke Salsa. Selanjutnya, peran kerangka hukum regional dalam mengatasi IUU fishing. Gagasan RPU lahir dari serangkaian tindakan yang diambil oleh Australia pada akhir 1980-an terhadap operasi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di perairan Australia. Australia dan Indonesia sepakat untuk melakukan serangkaian pembicaraan tentang masalah perikanan dan akhirnya setuju untuk melakukan patroli maritim bilateral di wilayah tersebut pada tahun 2006.
Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2007, ketika kedua negara mengundang negara-negara lain di wilayah tersebut untuk membahas masalah EU fishing. Pertemuan tersebut menghasilkan RPOA EU yang ditandatangani oleh 11 menteri dari negara peserta. Meskipun tujuan awal kerangka kerja regional adalah untuk menyelesaikan ketegangan antara Indonesia dan Australia, negara-negara lain di kawasan tersebut mengakui pentingnya kerangka kerja tersebut karena mereka juga menghadapi masalah serupa di tingkat internasional maupun domestik. Para menteri yang mewakili negara-negara peserta menyatakan bahwa tujuan RPOA adalah untuk memerangi EU fishing melalui pendekatan bersama dan kolaboratif, dan untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. RPOA juga menegaskan bahwa bidang utama yang menjadi perhatian adalah Laut Cina Selatan, Laut Sulu Sulawesi, dan Laut Arafura Timur. Meskipun negara-negara anggota memberikan kontribusi keuangan untuk RPOA, kontributor utama adalah Australia. RPOA juga menerima dukungan dari organisasi regional APEC, World Fish Center, dan CFDEC. Sekian, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.